Berlatar di kota Hong Kong pada tahun 1949, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ayah yang mengantar putra kecilnya ke sekolah bela diri untuk belajar kungfu, di mana si anak yang bernama Bruce Lee tampak begitu semangat menjalani latihannya. Dengan motivasi kuat ingin mengharumkan bela diri kungfu di kancah internasional, Bruce Lee yang masih berusia 10 tahun pun hanya menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih, bahkan tanpa ditemani oleh sang guru sekalipun. Some of them will be, if you don't conquer them, be a triumph. 20 tahun kemudian, tepat saat ada acara festival tahunan, panitia dikejutkan oleh kedatangan beberapa tentara muda Amerika yang datang untuk ngetrol dan berbuat rusuh. Bahkan salah satu pasangan yang sedang berdansa pun harus jadi korban dari kerusuhan mereka semua. Bukan tanpa alasan, pada masa itu Amerika memiliki pengaruh ekonomi dan diplomatik yang cukup kuat di kota Hong Kong. Tapi ada satu pemuda yang tiba-tiba muncul entah dari mana dan... What do you want? She is one of my own. Inilah Bruce Lee sekarang, berperan sebagai roamer dengan build full defense untuk memaksimalkan crowd control dan inisiasi. Bruce Lee pun mengajar mereka semua sampai babak belur, apalagi ketika ia menggunakan senjata pamungkasnya yaitu nunchaku. Wah, tamatlah riwayat mereka semua. Aca! Setibanya di rumah, Lee langsung kena marah setelah sang ayah mendapat teguran keras dari kepolisian. Lihat Lee mungkin baik, ingin membela orang pribumi, tapi jika dilakukan dengan cara kekerasan, itu hanya akan menimbulkan masalah lain untuk kedepannya. Demi menjauhkan masalah dari Bruce Lee, sang ayah terpaksa akan mengasingkannya ke negara lain, yaitu Amerika Serikat. Karena lama waktunya tidak bisa ditentukan, sang ayah hanya berpesan agar Bruce Lee selalu menjaga diri dan yang terpenting, jangan pernah tinggalkan yang 5 waktu dan rajinlah bangun di 1/4 malam untuk melakukan kontemplasi. You'll do better. Ketika sudah berada di dalam kapal, Lee menghampiri paman-paman kuli untuk sekedar ngobrol. Lee sangat senang karena sebentar lagi akan tinggal di Amerika. Namun bukannya mendapat respon baik, si paman malah memberitahu bahwa di tahun-tahun krusial seperti ini, tak ada tempat bagi orang asing seperti mereka. How do you know? I'm a history teacher. 1 tahun berlalu sejak kepindahannya, kini Lee menjalani hidup tenang dengan bekerja sebagai tukang cuci piring di salah satu restoran mewah. Selama itu jugalah, ia diam-diam menjalin hubungan dengan seorang pelayan yang secara kebetulan sedang diincar oleh kepala koki di resto tersebut. Karena kungfu sudah melekat dalam dirinya, Lee tidak pernah sehari pun bolos berlatih ketika ada waktu senggang. Sampai satu hari, ia mendapat tugas mengantar makanan ke salah satu universitas. Di situ Lee sempat sedih ketika melihat orang lain yang seusianya bisa menjalani pendidikan formal untuk bekal masa depan. Setelah rutin berlatih kungfu, Lee juga sering menghabiskan malam dengan belajar bahasa Inggris sedikit demi sedikit. Sampai keesokan pagi dan di tempat kerja, si koki kembali dibuat jengkel saat melihat pelayan idamannya malah asik ngobrol dengan Lee, sehingga... Perkelahian pun berlanjut sampai keluar dengan si koki yang membawa sesama teman masaknya. Karena kebanyakan karyawan di sini adalah perempuan, tak ada satupun dari mereka yang berani menghentingkan keributan, hingga terjadilah perkelahian 1 lawan 4 yang tidak begitu menarik. Karena sejak awal Lee tidak menganggap hal ini serius, ia pun hanya menjatuhkan mereka satu persatu tanpa meninggalkan bekas cedera sedikit pun. Namun ketika si kepala koki mulak melukai lengannya menggunakan sebilah pisau daging, disitulah Lee memberikan pelajaran yang tidak akan mereka lupakan.
you. Come on. Beruntung ibu bos keburu datang dan berhasil menghentikan perkelahian. Tak tega melihat Lee sering mendapat perundungan, ibu bos dengan baik hati meminjamkannya sejumlah uang untuk Lee dapat melanjutkan sekolahnya. Me personally, I can always use a good dishwasher. Beberapa waktu menjalani perkuliahan, Lee terlihat begitu bahagia karena memang sudah sejak lama menginginkannya. Sampai satu hari ketika ia sedang nge-gym di ruang olahraga, ada kelompok remaja geng polontong sekonyong-konyong menghinanya dan... You guys killed my damn career. You think I'm happy you, my gym? Don't touch me. Tak ingin membuat masalah, Lee yang rumaos hanya seorang perantau pun langsung pergi mencari alat lain yang tidak dipakai. Namun karena si ketua geng malah menantangnya berkelahi, maka inilah yang Lee lakukan. Okay, I'm ready. Barry, good shadow boxing. Cheeks can jump real high, huh? Seperti kebanyakan pecundang pada umumnya, si ketua geng yang sudah kalah pun justru mengajak teman-temannya untuk menghajar Lee ramai-ramai. Namun hasilnya... Beres mengajar mereka, si ketua geng pun kembali datang, tapi bukan untuk menantang berkelahi, tapi ingin menyampaikan kekaguman mereka terhadap gerakan-gerakan Lee yang, tampak asing di mata mereka. Di mana si ketua dan kawan-kawan memohon agar Lee mau mengajari mereka seni bela diri tersebut. Told you it's secret Ching stuff. Masih di hari yang sama, Lee mulai mengajari mereka tentang teori-teori dasar seni bela diri kungfu. Bahkan seorang gadis bernama Linda pun ikut latihan bareng setelah melihat gaya bertarung Lee yang sangat menakjubkan. There's a difference. Bye, guys. Bye, Linda. Melihat keseriusan teman-temannya, kini Lee melatih mereka di ruang ekskul setelah jam pelajaran selesai, di mana Lee diam-diam naksir kepada Linda dan memutuskan untuk ngajak jalan-jalan. Let's say yes to a date. All of us. Don't just remember. Singkat cerita, malam kencan pun tiba. Berkat pendekatan yang halus dari seorang Lee, ia akhirnya mendapat respon baik dari Linda yang juga sama-sama terlihat nyaman. Yang karena restoran ini sudah penuh, mereka pun pindah ke sebuah warteg di pinggir jalan. Suatu hari, Lee mengajak Linda pergi melihat apartemen kosong yang baru saja dibelinya. Setelah pekan-pekan luar biasa yang dilalui, Lee akhirnya terpikir untuk mendirikan sekolah kungfu sendiri, di mana Lee punya impian besar, yaitu ingin mempopulerkan bela diri kungfu di kancah internasional. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, kini padepokan Bruce Lee sudah dipenuhi oleh puluhan murid dari berbagai kalangan. Di luar dari kegiatan tersebut, ia juga rutin menulis buku tentang kungfu dalam 2 versi bahasa agar mempermudah dipelajari oleh semua orang. Beberapa bulan menjalin hubungan, inilah saatnya Linda memperkenalkan Lee kepada sang ibunya. Tidak sesuai harapan, si ibu justru malah membahas tentang garis keturunan mereka yang berbeda, yang pada intinya ibu tidak setuju jika Linda menikah dengan orang asing yang tidak jelas asal-usulnya. Bruce, you'd better put a band-aid on that cut, Mr. Lee. Melihat Lee pergi, Linda yang sudah kecintaan pun memilih tidak menuruti perintah ibunya. Ia justru memutuskan untuk kawin lari sambil basah-basahan di bawah air hujan yang sedang turun. Satu tahun setelah mereka berdua menikah, kini Lee dan Linda tinggal di apartemen sederhana pinggir kota dan baru selesai gunting pita atas padepokan barunya. Tak lama, mereka kedatangan seorang pria bernama Jerome yang katanya ingin mendaftar sebagai murid baru. Seen some of them chop socket flips, man. Some cool shit. Berbeda dengan sekolah bela diri lain yang tidak menerima Jerome karena alasan warna kulit, Lee justru dengan senang hati menerima siapa saja yang ingin belajar kungfu. Bahkan berkat prinsip itu jugalah sekolahnya bisa berkembang pesat seperti sekarang ini. Yeah, practice. Suatu hari, mereka menerima sebuah surat berisi peringatan dari ketua asosiasi sekolah bela diri di kecamatan ini.
Para tetua di sana sudah sepakat untuk tidak mengajarkan kungfu kepada orang luar dengan alasan untuk menjaga keaslian budaya negara mereka, di mana Lee dianggap telah melanggar aturan tersebut dengan menerima semua orang belajar di sekolahnya. You've been charged with violating the martial arts code. Lee sendiri punya satu keyakinan bahwa kungfu bisa membawa pengaruh besar terhadap cara pandang orang lain, sehingga ia tetap keras kepala akan menerima siapapun yang ingin belajar kungfu di sekolahnya. Tak bisa ditegur dengan cara halus, para tetua memutuskan untuk mengadakan semacam pertandingan tertutup, di mana Lee harus melawan para jagoan dari sekolah lain. Jika Bruce Lee berhasil menang, maka ia boleh tetap melanjutkan visi dan misi sekolahnya. Ditemani Jerome yang berperan sebagai asisten pribadinya, Lee akan melawan seorang pria bernama Johnny yang katanya adalah master kungfu terbaik di kecamatan ini. Tak sendiri, Johnny selalu ditemani oleh adiknya yang bernama Luke, yang memang keduanya dikenal sebagai ahli bela diri paling songong di wilayah ini. Saatnya pertandingan dimulai, Lee langsung bertarung secara agresif sehingga menolak Suren dengan cepat. Johnny langsung bangkit dengan jurus cakar ajagnya, tetapi dikira master kungfu beneran, Johnny ternyata hanyalah mas-mas biasa yang masih harus banyak belajar. Sadar jika level dan win rate-nya masih jauh di bawah Bruce Lee, Johnny pun langsung mengakui kekalahannya. Do you give up? Do you give up? Do you give up? Give up. Run on! Hal tak diduga pun terjadi ketika Johnny nekat berbuat culas dengan menyerang Lee dari belakang, sehingga disinilah Lee sekarang dirawat di rumah sakit setelah punggungnya mengalami cedera serius akibat serangan curang yang dilakukan oleh si Johnny Brokokok, di mana dokter menjelaskan bahwa Lee kemungkinan besar akan mengalami lumpuh total dan satu-satunya cara yang bisa ditempuh adalah rutin melakukan terapi otot. Sambil menunggu Lee sembuh total, Linda pun berinisiatif melanjutkan buku tentang kungfu yang belum sempat Lee selesaikan, di mana Lee hanya perlu mengucapkan materinya dan Linda akan menuliskan itu pada buku. Let nature take its course. The consciousness of self lies in the proper use of the mind and the will. Berbulan-bulan menjalani terapi, Lee akhirnya bisa menggerakkan kaki dan tangannya, di mana Lee juga semakin tambah semangat hidup ketika mereka berdua dianugerahi seorang anak laki-laki. Setelah menjalani terapi yang cukup lama, Lee akhirnya sembuh total dan diperbolehkan pulang ke rumahnya. Buku yang mereka tulis pun sudah beres dan akan dicetak secara besar-besaran. Tak lama mereka kedatangan tamu yang tak disangka-sangka, yaitu ibunya Linda. Alih-alih bermaksud membawa anak dan cucunya pulang, ibu mertua ternyata hanya ingin meminta maaf atas semua perilakunya di masa lalu, dan mulai saat ini beliau akan memperbaiki semuanya. Come on in, Grandma. There's someone you have to meet. Lee dan Linda pun membawa ibu ke kamar untuk diperkenalkan pada anak mereka yang diberi nama Brandon. Ibu mertua tampak terharu melihat perjuangan Lee merawat anak dan cucunya dengan baik, sehingga dari sini hubungan mereka pun menjadi sangat harmonis. Suatu hari Lee diundang ke acara turnamen karate internasional untuk menjadi narasumber. Dari semua peserta yang hadir ada beberapa kelompok radikal yang ingin melihat apakah bela diri yang Lee ajarkan bisa efektif menjatuhkan musuh kurang dari 60 detik. Lee pun menerima tantangan tersebut dan meminta siapapun untuk naik ke atas ring dan tebak siapa yang maju. I beat him before. I beat him again. Ya, itu adalah si Johnny yang ingin melakukan tanding ulang pasca kekalahannya di pertandingan sebelumnya. Dengan riwayat cedera punggung yang baru saja sembuh, Lee pun sempat dilarang Linda untuk menerima tantangan ini, namun demi menjaga marwah seni bela dirinya, Lee pun tetap keras kepala akan melakukannya.
Dan ya, seperti yang tidak bisa Anda tebak, Johnny memanfaatkan cedera punggung Lee untuk mendominasi pertarungan, di mana Lee sempat tak berdaya menghadapi serangan Johnny yang cukup intens. Namun, ketika melihat waktu sudah hampir habis dan teringat dengan marwah yang harus ia jaga sehingga jangan sampai mengambil uang dari kas daerah, adrenalin pun akhirnya terpacu dan... Berkat aksi memukau barusan, Lee mendapat tepuk tangan meriah dari semua pihak termasuk mendapat pengakuan bahwa kungfu merupakan bagian dari seni bela diri internasional. Tak hanya itu saja, seorang sutradara terkenal bernama Bill pun tertarik untuk mengajaknya syuting dalam film berjudul The Green Hornet yang akan membuat namanya mulai dikenal. I'm casting my new series. It's called The Green Hornet. Right, and I'm Marvin Gaye. Berlokasi di rumah industri film besar, Lee akan menjadi sosok pahlawan bertopeng yang harus menyelamatkan rekan pahlawannya, dan inilah aktingnya dalam film tersebut. Semua kru film hanya bisa melongo melihat totalitas Bruce Lee dalam berakting. Niat awal hanya ingin menjadikan Lee sebagai karakter pendukung. Bill punya ide cemerlang untuk membuat Lee menjadi tokoh utama dalam film terbarunya. He's supposed to be Oriental. Thought that'd be a little more exciting. Beberapa waktu berlalu, Lee dan Linda terlihat berada di pesta perayaan atas rampungnya film terbaru. Namun kabar buruk datang dari lembaga sensor yang melarang film tersebut tayang di Amerika Serikat dengan alasan tokoh utamanya diperankan oleh orang asing. I'm sorry. Enjoy the rest of the party. Tengah malam ketika Lee sedang istirahat, ia mendapat kabar dari kampung terkait sang ayah yang baru saja meninggal dunia akibat serangan jantung. Tanpa buang waktu, Lee langsung membawa Linda dan anaknya mudik untuk menghadiri upacara pemakaman. Dengan fakta bahwa selama tinggal di Amerika Lee belum bisa membuat perubahan besar, ia akhirnya memutuskan tinggal di sini sekalian menenangkan pikiran. Usai acara pemakaman, Lee pun pergi ke Padepokan menemui sang guru besar untuk curhat seputar kehidupannya. Meskipun di Amerika Lee bukanlah aktor terkenal, ia tidak sadar jika di sini banyak penggemar setia setelah melihat aksi hebatnya dalam film The Green Hornet. Bahkan hal itu jugalah yang membuat sutradara terkenal asal Hong Kong bernama Philip Tan tertarik untuk mengajaknya kerjasama. One more day, please. You can't lose. What's the movie? Sukses menggarap film berjudul The Big Boss tahun 1970-an, Lee yang kala itu sedang berkemas pulang dari tempat syuting, tiba-tiba didatangi oleh Luke alias adik kandung si Johnny yang masih tak terima kakaknya mengalami kelumpuhan, sehingga... Ya, terjadilah perkelahian serius di antara mereka yang membuat beberapa properti film rusak berat. Luke benar-benar sudah gelap mata ketika ia bermaksud menghabisi Lee menggunakan mesin pemotong es, tetapi... Ketika Lee berhasil melepaskan diri itulah, ia kembali mendapat serangan yang kali ini membuatnya harus jatuh ke dalam genangan air, yang ketika Luke mengira Lee sudah tewas, tiba-tiba... Setelah menumbangkan Johnny sampai cedera parah, Lee pun melihat ke arah kameramen yang merekam perkelahian barusan. Sadar jika kejadian ini akan FYP dan ujung-ujungnya klarifikasi, Lee pun harus merusak pita filmnya. Singkat cerita, malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tepat pada malam ini, setiap bioskop di wilayah Hong Kong serentak menayangkan film The Big Boss yang digadang-gadang merupakan film aksi romantis terbaik, dan benar saja, filmnya sukses membuat penonton terhanyut. Di tengah tepuk tangan yang meriah itulah, lampu tiba-tiba menyala dan hanya menyorot pada satu titik, yaitu Bruce Lee, sehingga...
Sejak malam itu, karir dan nama Bruce Lee sebagai aktor sekaligus master kungfu seketika meledak, bahkan menjadi legenda sampai sekarang, di mana semua pencapaian tersebut tak luput dari dukungan penuh Linda dan orang-orang terdekatnya yang selalu ada ketika Lee sedang terpuruk. Suatu hari ketika Lee sedang membuat buku baru tentang konsep kungfu, ia dikejutkan oleh kedatangan Bill dari Amerika yang membicarakan sesuatu yang pada intinya Bill ingin mengajak Lee main dalam film terbarunya yang akan diberi judul Enter the Dragon. It's a feature, a Hollywood feature. Bruce pun menemui sutradara Tan guna meminta saran terkait keputusan yang harus diambil. Dalam hati kecilnya, Bruce sangat ingin mengambil tawaran tersebut dengan harapan bisa menjadi batu loncatan bagi karirnya di masa depan. Namun Tan justru balik tanya, apakah engkau tidak puas dengan semua cinta warga aslimu? I need to get back to America or I'll lose them. Pada akhirnya, Bruce tetap mengikuti kata hati dan sukses menyelesaikan film Enter the Dragon. 1 bulan sebelum filmnya tayang di semua negara, ia memutuskan pensiun muda dari kancah perfilman dan fokus menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Okay, Dad. Butcher. Hey, that sounds great. Terakhir, kita akan diperlihatkan pada Bruce Lee yang mengunjungi padepokannya untuk menyapa para murid baru. Di hari ini jugalah beliau menghembuskan nafas terakhir akibat pembekakan otak dan film Enter the Dragon menjadi karya paling ikonik yang melambungkan nama Bruce Lee di kancah internasional. Tamat.